Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester atau UAS. Tepatnya semester genap tahun ajaran 2023-2024, mata kuliah jaringan VoIP, kelas IT 801, Prodi Informatika, PJJ 1. Waktu ujian yaitu 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2024 dengan dosen Bapak Amres Dodok Mekeng STMT, dan sifat ujian yaitu mandiri. Sini terdapat petunjuk pengerjaan soal dan soal nomor 1. Dan soal ujian nomor 1 yaitu jelaskan secara rinci dengan kata-kata sendiri model monitoring host berikut. Kemudian yang nomor 2 yaitu jelaskan secara rinci konsep interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Dan yang ketiga, jelaskan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN pada gambar berikut. Dan yang terakhir, presentasikan dalam bentuk blok jawaban ujian nomor 1 sampai dengan nomor 3, kemudian upload ke channel YouTube masing-masing dan berikan link presentasi tersebut di lembar jawaban ujian. Oke, langsung saja. Di sini judul presentasi saya yaitu host atau quality of service jaringan VoIP, interworking antara jaringan VoIP dan jaringan lain, serta mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN. Kemudian kata pengantar, semakin banyak bisnis saat ini memiliki layanan telepon penerima melalui internet alih-alih saluran perusahaan telepon lokal. Banyak bisnis juga menggunakan infrastruktur jaringan lokal dan area luas internal mereka untuk menggantikan jaringan telepon perusahaan lama. Migrasi ke jaringan tunggal yang membawa suara dan data ini disebut konvergensi dan merevolusi dunia telekomunikasi dengan memangkas biaya dan memberdayakan pengguna. Teknologi keluarga yang mendorong konvergensi ini disebut VoIP atau Voice over IP. VoIP telah memajukan telepon berbasis internet ke solusi yang layak, menarik minat perusahaan kecil dan besar. Alasan utama untuk bermigrasi ke VoIP adalah biaya, karena menyamakan biaya panggilan jarak jauh, panggilan lokal, dan email hingga persekian sen per pengguna. Tetapi pergantian perusahaan yang sebenarnya adalah bagaimana VoIP memberdayakan bisnis untuk membentuk dan menyesuaikan solusi telekomunikasi dan datacom menggunakan satu platform jaringan yang kohesif. Mendorong bisnis ini sangat menarik sehingga telepon lama berjalan seperti dinosaurus, menghasilkan voice over IP sebagai paradigma komunikasi perusahaan yang dominan. Dikembangkan dari pengalaman dunia nyata oleh pengembang senior yaitu O'Reilly's Switching to VoIP memberikan solusi untuk tantangan migrasi VoIP yang paling umum. Jadi jika Anda seorang profesional jaringan yang bermigrasi dari sistem telepon tradisional ke jaringan modern yang kaya akan fitur, maka kita harus belajar tentang apa itu jaringan VoIP dan membaca buku-buku mengenai kecanggihan telepon di zaman sekarang. Semoga jawaban ini bisa menjadi bagian dari solusi yang Anda cari selama ini. Dapat daftar isi dan daftar gambar dan daftar tabel. Bab 1 yaitu host atau quality of service jaringan VoIP. Quality of service atau host dalam bahasa Indonesia yaitu kualitas layanan, mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau kehilangan paket dan jitter pada jaringan.
host mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Jaringan perusahaan perlu menyediakan layanan yang dapat diprediksi dan terukur sebagai aplikasi seperti suara, video, dan data sensitif terhadap keterlambatan untuk melintasi jaringan. Organisasi menggunakan host untuk memenuhi persyaratan lalu lintas dari aplikasi sensitif seperti suara dan video real time, dan untuk mencegah penurunan kualitas yang disebabkan oleh packet loss, penundaan, dan jitter. Organisasi dapat mencapai host dengan menggunakan alat dan teknik tertentu seperti jitter buffer dan traffic shaping. Bagi banyak organisasi, host termasuk dalam Service Level Agreement atau SLA dengan penyedia layanan jaringan untuk menjamin tingkat kinerja tertentu. Nah, di sini terdapat gambar yaitu model monitoring quality of service atau host. Gambar tersebut adalah diagram plot yang menggambarkan model pemantauan atau monitoring quality of service atau host. Model ini menunjukkan alur kerja dan hubungan antara komponen-komponen utama dalam sistem pemantauan host, yaitu yang pertama, monitored object. Objek yang dipantau seperti perangkat jaringan, server, atau aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu monitor, komponen yang mengumpulkan data dari objek yang dipantau. Kemudian yang ketiga, host monitoring, yaitu lapisan yang menganalisis data untuk menilai kualitas layanan. Dan yang keempat yaitu monitoring application, aplikasi yang menyajikan data dan analisis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Diagram ini menggambarkan bagaimana data mengalir dari objek yang dipantau ke aplikasi pemantauan melalui monitor dan analisis host yang membantu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Model monitoring host atau quality of service yang ditampilkan dalam diagram terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara hierarkis untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap komponen dalam model ini. Yang pertama yaitu monitored object atau objek yang dimonitor. Ini adalah elemen paling dasar dalam sistem monitoring. Objek yang dimonitor bisa berupa perangkat jaringan, server, kemudian aplikasi atau layanan lainnya yang performanya perlu diawasi. Kemudian tugas utama dari lapisan ini adalah menyediakan data mentah terkait dengan kinerja, status, dan keberadaan dari objek tersebut. Kemudian merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks host monitoring, informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata atau real time. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan atau destination di layar IP. Kemudian port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalam paket RTP. Kemudian yang kedua yaitu monitor atau pemantau. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari objek yang dimonitor. Monitor dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi kinerja dan status. Kemudian mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application.
Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Dan informasi yang dikumpulkan oleh monitor meliputi metrik seperti latensi, throughput, availability, dan error rate. Yang ketiga yaitu host monitoring atau pemantauan host, merupakan menyediakan mekanisme monitoring host dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter host dari lalu lintas paket data. Pada level ini, data yang dikumpulkan oleh monitor dianalisis untuk menilai kualitas layanan. Host monitoring menggunakan metrik yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi apakah layanan memenuhi SLA atau Service Level Agreement atau persyaratan kinerja yang telah ditetapkan. Ini dapat melibatkan pengukuran metrik host seperti jitter, packet loss, dan response time untuk memastikan bahwa layanan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring application atau aplikasi pemantauan, merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisisnya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Kemudian komponen ini merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan administrator jaringan atau manajer layanan untuk memantau dan mengelola seluruh sistem. Aplikasi pemantauan biasanya menyediakan dashboard yang menampilkan visualisasi data, kinerja, dan status secara real time. Selain itu, aplikasi ini seringkali memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan, mengirimkan notifikasi atau alarm jika terjadi masalah, dan menyediakan alat untuk analisis mendalam dan pemecahan masalah. Dan alur kerja yang pertama di sini yaitu pengumpulan data. Monitor mengumpulkan data mentah dari berbagai objek yang dimonitor. Kedua, analisis host. Data yang telah dikumpulkan dianalisis oleh komponen host monitoring untuk menilai kualitas layanan berdasarkan metrik host yang relevan. Kemudian yang ketiga yaitu visualisasi dan laporan. Hasil analisis dikirimkan ke aplikasi pemantauan di mana data tersebut divisualisasikan dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang keempat, pengambilan tindakan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh aplikasi pemantauan, administrator dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki masalah yang terdeteksi atau mengoptimalkan kinerja layanan. Model ini memastikan bahwa setiap lapisan bertugas secara spesifik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data sehingga kualitas layanan dapat diawasi dan dipertahankan dengan baik. Kemudian terdapat parameter quality of service atau host, di mana parameter itu terdiri dari yang pertama yaitu throughput yaitu kecepatan rate atau transfer data efektif yang diukur dalam bps atau bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Di sini diperlihatkan seperti pada tabel 11 yaitu throughput dengan kategori throughput sangat bagus, sedang, dan jelek. Untuk throughput yang sangat bagus yaitu 100 bps, dengan bagus yaitu 75 bps, sedang 50 bps, dan jelek yaitu kurang dari 25.
Kemudian persamaan perhitungan throughputnya yaitu throughput sama dengan paket data diterima dibagi lama pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu paket loss. Paket loss merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Sini ditunjukkan pada tabel 1.2 yaitu paket loss. Untuk yang pertama yaitu kategori degradasi dan paket loss dalam persen dan indeks. Untuk degradasi yang sangat bagus yaitu 0%, dengan bagus 3%, sedang 15%, jelek 25%. Untuk persamaan perhitungan paket lossnya yaitu paket loss sama dengan paket data dikirim dikurang paket data diterima kali 100% dibagi paket data yang dikirim. Kemudian yang ketiga yaitu delay atau latensi. Delay atau latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Di sini ditunjukkan pada tabel 1.3 yaitu delay atau latensi. Dengan kategori latensi sangat bagus, yaitu lebih kecil dari 150 ms. Kemudian bagus yaitu 150 sampai dengan 300 ms. Sedang antara 300 sampai dengan 450 ms, dan jelek yaitu lebih besar dari 450 ms. Untuk persamaan perhitungan delay atau latensinya yaitu rata-rata delay sama dengan total delay dibagi total paket yang diterima. Kemudian yang keempat, jitter atau variasi kedatangan paket. Jitter diakibatkan oleh variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter, seperti ditunjukkan pada tabel 1.4. Dengan kategori jitter sangat bagus yaitu 0 ms, kemudian bagus 0 sampai dengan 75 ms, sedang 75 sampai dengan 125 ms, dan jelek yaitu 125 sampai dengan 225 ms. Untuk persamaan perhitungan jitternya yaitu jitter sama dengan total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Kemudian total variasi delay-nya yaitu sama dengan delay dikurang rata-rata delay. Kemudian bab 2 yaitu internet working antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Di sini terdapat gambar 2.1 yaitu internet working antara jaringan VoIP dan jaringan lain. Berikut adalah penjelasan mengenai internet working antara jaringan VoIP dan jaringan lain pada gambar 2.1 di atas. Yang pertama yaitu internet working antara SIP dan H323. Di sini terdapat gateway, merupakan komponen yang bertindak sebagai penghubung antara dua jaringan berbeda yaitu SIP dan H323. Gateway memungkinkan komunikasi antara perangkat di jaringan SIP dan perangkat di jaringan H323. Contohnya, panggilan dari telepon IP di jaringan SIP dapat diarahkan ke telepon IP di jaringan H323 melalui gateway ini. Kemudian
Yang kedua yaitu internetworking antara SIP dan PSTN. SIP network dan PSTN. Gateway di sini gateway juga berfungsi sebagai jembatan antara jaringan SIP dan jaringan PSTN. Public Switched Telephone Network ini memungkinkan perangkat di jaringan SIP untuk melakukan dan menerima panggilan dari telepon analog yang terhubung ke jaringan PSTN. Misalnya, panggilan dari IP phone di jaringan SIP dapat dihubungkan ke telepon analog di jaringan PSTN melalui gateway. Yang ketiga yaitu interworking antara H323 dan PSTN. Ini yang sebelah kanan dengan yang bawah. Sama seperti sebelumnya, gateway ini memungkinkan komunikasi antara perangkat di jaringan H323 dan perangkat di jaringan PSTN. Panggilan dari IP phone di jaringan H323 dapat diteruskan ke telepon analog di jaringan PSTN melalui gateway. Dengan demikian, gateway memainkan peran krusial dalam memastikan interoperabilitas antara jaringan SIP, H323 dan PSTN, memungkinkan perangkat di masing-masing jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lancar. Di sini interworking memiliki pengertian yaitu interworking antar jaringan adalah kemampuan koneksi dari satu terminal yang terhubung pada sebuah jaringan ke terminal tujuan yang terhubung dengan jaringan lain. Interworking antar jaringan berbeda maksudnya dengan interoperabilitas, di mana pada konsep interworking masing-masing jaringan bisa memiliki aturan-aturan yang berbeda, sedangkan pada interoperabilitas seluruh jaringan yang terlibat harus tunduk kepada aturan yang sama. Kemudian interworking antara jaringan voice over IP atau VoIP dan jaringan lain adalah proses di mana layanan VoIP dapat berkomunikasi dan beroperasi dengan jaringan telekomunikasi lainnya, seperti jaringan Public Switched Telephone Network atau PSTN, jaringan seluler, dan jaringan data lainnya. Konsep ini melibatkan berbagai teknologi, protokol, dan perangkat untuk memastikan komunikasi yang lancar dan efisien antara berbagai jenis jaringan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang konsep ini. Kemudian komponen utama internet working yang pertama yaitu gateway VoIP. Fungsi yaitu menghubungkan jaringan VoIP dengan jaringan PSTN dan seluler. Gateway ini mengonversi sinyal suara dari format digital yang digunakan dalam jaringan VoIP ke format analog atau digital yang digunakan dalam jaringan lain. Kemudian protokol yaitu menggunakan protokol seperti SIP atau Session Initiation Protocol, H323 dan MGCP atau Media Gateway Control Protocol untuk mengelola panggilan dan mengkonversi sinyal. Kemudian komponen yang kedua yaitu protokol signaling, terdiri dari SIP atau Session Initiation Protocol yang digunakan untuk menginisiasi, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi dalam jaringan VoIP. Kemudian ada H323 merupakan standar untuk protokol multimedia yang digunakan dalam jaringan paket seperti IP. Kemudian komponen protokol signaling selanjutnya yaitu SS7, yaitu signaling system 7
merupakan protokol signaling yang digunakan dalam jaringan PSTN untuk mengelola panggilan dan menyediakan layanan tambahan. Dan kemudian yang ketiga yaitu media gateway. Media gateway terdiri dari audio transcoding dan media handling. Media transcoding berfungsi mengkonversi format audio antara berbagai jaringan, misalnya dari G711 dalam VoIP ke format yang digunakan dalam PSTN. Dan media handling yaitu menangani dan mengonversi aliran media suara dan data antara jaringan yang berbeda. Kemudian proses interworking terdiri dari inisiasi panggilan, konversi media, manajemen panggilan, dan host atau quality of service. Proses interworking yang pertama yaitu inisiasi panggilan. Panggilan dimulai dari jaringan VoIP menggunakan protokol seperti SIP. Permintaan panggilan dikirim ke gateway VoIP. Kemudian gateway VoIP mengkonversi sinyal SIP ke protokol yang sesuai untuk jaringan tujuan, seperti SS7 untuk PSTN. Dan proses yang kedua yaitu konversi media. Konversi media gateway mengkonversi aliran suara dari format yang digunakan di jaringan VoIP ke format yang digunakan di jaringan tujuan. Misalnya, konversi dari kodek G711 ke PCM dalam jaringan PSTN. Dan gateway juga memastikan sinkronisasi dan kualitas suara tetap terjaga selama konversi. Kemudian ketiga yaitu manajemen panggilan. Gateway mengelola semua aspek panggilan termasuk setup, routing, dan teardown panggilan. Ini melibatkan penanganan sinyal, pengaturan saluran, dan pemutusan panggilan sesuai dengan protokol yang digunakan. Yang keempat, host atau quality of service. Untuk memastikan kualitas suara yang baik, host diterapkan untuk mengatur prioritas lalu lintas suara di jaringan IP. Teknik seperti deep share dan in share digunakan untuk mengelola bandwidth dan mengurangi latensi serta jitter. Kemudian tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu kualitas suara. Tantangan utama adalah menjaga kualitas suara saat mengkonversi antara format dan protokol yang berbeda. Penggunaan kodek yang efisien dan teknik host membantu memitigasi masalah ini. Yang kedua yaitu latensi dan jitter. Latensi atau penundaan dan jitter, variasi penundaan bisa menjadi masalah dalam komunikasi VoIP. Penggunaan teknik buffering dan pengaturan prioritas lalu lintas dapat membantu mengurangi dampak ini. Yang ketiga yaitu keamanan. Komunikasi VoIP rentan terhadap berbagai serangan seperti EAPS dropping dan denial of service atau DOS. Implementasi enkripsi misalnya SRTP untuk aliran media dan TLS untuk signaling dapat meningkatkan keamanan. Kemudian implementasi dalam dunia nyata yaitu berupa panggilan internasional. Banyak penyedia layanan menggunakan gateway VoIP untuk menghubungkan panggilan internasional antara jaringan VoIP dan PSTN yang memungkinkan biaya lebih rendah dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Kemudian Unified Communication, solusi UC atau Unified Communication mengintegrasikan VoIP dengan aplikasi komunikasi lainnya seperti email, pesan instan, dan video conferencing melalui jaringan data yang berbeda. Jaringan seluler VoIP juga digunakan dalam jaringan seluler, terutama dengan teknologi seperti VoLTE atau Voice over LTE yang mengintegrasikan suara dan data dalam jaringan 4G dan 5G. 4G dan 5G.
Internet working antara jaringan VoIP dan jaringan lain adalah kunci untuk menyediakan layanan komunikasi yang fleksibel dan berkualitas tinggi di era digital ini. Kemudian bab 3 yaitu mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN. Sini terdapat nomor 3.1 yang menggambarkan mekanisme incoming dan outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN. Gambar tersebut menjelaskan tentang mekanisme komunikasi antara sistem VoIP atau Voice over IP dan jaringan telepon tradisional atau PSTN dengan menggunakan komponen utama seperti VoIP server, PABX atau Prepaid Automatic Brain Exchange, dan perangkat telepon serta komputer yang terhubung melalui jaringan IP dan telepon. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme panggilan masuk atau incoming call dan keluar atau outgoing call antara sistem VoIP dan PSTN. Mekanisme incoming call atau panggilan masuk sini yaitu panggilan dari jaringan telepon ke VoIP. Panggilan dimulai dari telepon analog di jaringan telepon, misalnya dari ekstensi 201 atau 202 sebelah kanan, yang ini dan yang ini. Kemudian panggilan diteruskan melalui jaringan telepon ke PABX atau Prepaid Automatic Brain Exchange. PABX berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan telepon tradisional dengan jaringan IP. Panggilan dari telepon analog dikonversi ke format digital dan diarahkan ke VoIP server melalui jaringan IP. Dan VoIP server menerima panggilan dan menggunakan protokol seperti SIP untuk mengatur dan mengarahkan panggilan ke perangkat VoIP yang sesuai. Misalnya telepon IP 101 atau laptop 102 yang terhubung ke jaringan IP. Kemudian perangkat VoIP menerima panggilan dan pengguna dapat berbicara melalui jaringan VoIP. Yang kedua itu mekanisme outgoing call atau panggilan keluar. Panggilan dari VoIP ke jaringan telepon dimulai dari perangkat VoIP seperti telepon IP 101 atau laptop 102 yang terhubung ke jaringan IP. Di sini seperti disebutkan pada gambar di sebelah kiri ada telepon dengan ekstensi 101 dan laptop dengan ekstensi yaitu 102. Kemudian perangkat mengirimkan sinyal panggilan ke VoIP server dengan informasi tujuan termasuk kode akses dan nomor tujuan di jaringan telepon. VoIP server menggunakan protokol signaling seperti SIP untuk merespon panggilan dan menentukan rute terbaik melalui jaringan IP. VoIP server kemudian meneruskan panggilan ke PABX yang menghubungkan jaringan IP dengan jaringan telepon tradisional. PABX mengkonversi sinyal digital dari VoIP ke format analog atau digital yang sesuai untuk jaringan telepon. Kemudian panggilan diteruskan ke jaringan telepon dan diarahkan ke telepon tujuan, misalnya ekstensi 201 atau 202 di jaringan telepon. Sini dari kiri dihubungkan ke kanan yaitu ke ekstensi telepon 201 dan 202 yang merupakan jaringan tradisional. Kemudian yang ketiga yaitu aliran panggilan outgoing call atau OB call jaringan analog, digambarkan dengan panah merah dari perangkat VoIP telepon IP 101 atau laptop 102 melalui VoIP server ke PABX dan kemudian ke telepon di jaringan telepon. Sedangkan incoming call atau IC call dari jaringan analog digambarkan dengan panah hijau
dari telepon di jaringan telepon melalui PABX ke VoIP server dan kemudian ke perangkat VoIP telepon IP 101 atau laptop 102. Dan yang keempat yaitu protokol dan konversi. Protokol di sini terdapat protokol signaling SIP atau Session Initiation Protocol, digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi di jaringan VoIP. Dan konversi media gateway yang terintegrasi dalam VoIP server atau PABX mengkonversi format suara antara VoIP atau digital dan PSTN atau analog digital. Dengan mekanisme ini, pengguna di jaringan VoIP dapat berkomunikasi dengan pengguna di jaringan telepon tradisional dan sebaliknya, memastikan interoperabilitas dan fleksibilitas dalam komunikasi. Kemudian bab 4 penutup, kesimpulan dari penjelasan mengenai mekanisme interworking antara sistem VoIP dan PSTN serta analisis diagram yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa interworking yang efisien yaitu sistem VoIP dapat berfungsi secara efisien dengan jaringan telepon tradisional melalui penggunaan VoIP server dan PABX. VoIP server berperan penting dalam mengatur panggilan dan mengonversi sinyal, sementara PABX menghubungkan kedua jenis jaringan. Protokol dan konversi media. Protokol signaling seperti SIP digunakan untuk mengelola komunikasi VoIP, dan konversi media dilakukan oleh media gateway untuk memastikan kualitas suara yang optimal saat komunikasi lintas jaringan. Dan yang ketiga yaitu alur panggilan. Mekanisme panggilan masuk dan keluar menunjukkan bagaimana panggilan dapat diarahkan dan dikonversi antara jaringan VoIP dan PSTN, memungkinkan interoperabilitas yang lancar dan komunikasi yang fleksibel antara berbagai jenis perangkat. Dan yang keempat yaitu peningkatan kualitas layanan. Implementasi quality of service atau QoS sangat penting untuk memastikan bahwa panggilan VoIP memiliki latensi rendah, jitter minimal, dan kualitas suara yang tinggi. Teknologi buffering dan pengaturan prioritas lalu lintas dapat membantu mencapai ini. Kemudian saran yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur. Untuk memastikan interworking yang optimal antara VoIP dan PSTN, peningkatan infrastruktur seperti jaringan yang mendukung QoS yang baik dan media gateway yang efisien sangat penting. Penggunaan perangkat keras dan lunak yang modern dapat membantu mengurangi latensi dan meningkatkan kualitas suara. Yang kedua yaitu pelatihan dan pemeliharaan. Pelatihan bagi teknisi dan staf IT mengenai pengelolaan dan pemeliharaan sistem VoIP serta PABX sangat penting. Pemeliharaan rutin dan pemantauan sistem juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat. Yang ketiga yaitu keamanan jaringan. Keamanan dalam komunikasi VoIP harus ditingkatkan melalui enkripsi data dan protokol keamanan yang kuat seperti SRTP, Secure Real Time Transport Protocol, dan TLS atau Transport Layer Security untuk melindungi komunikasi dari ancaman keamanan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring dan analisis. Implementasi sistem monitoring host yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah performa dan mengambil tindakan korektif secara cepat. Analisis data panggilan juga bisa memberikan wawasan untuk peningkatan layanan di masa mendatang. Kemudian yang kelima yaitu skalabilitas sistem. Memastikan bahwa sistem VoIP dan PABX dapat diskalakan dengan mudah untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan panggilan adalah kunci untuk menjaga performa dan kualitas layanan saat bisnis atau organisasi berkembang. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, internet working antara sistem VoIP
dan PSTN dapat dioptimalkan untuk memberikan layanan komunikasi yang handal, aman, dan berkualitas tinggi. Dan ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat melaksanakan ujian ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengajar mata kuliah jaringan web, yaitu Bapak Amrus Magnus Robert Mekeng STMT, yang telah memberikan materi perkuliahan dari pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-16 dengan sempurna, sehingga kami dapat memahami dan menjadi mengerti lebih dalam tentang apa itu jaringan web. Semoga beliau mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan semua aktivitasnya, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan ujian akhir semester ini hingga selesai. Saya berharap masukan dari teman-teman dan pihak lainnya guna kesempurnaan dalam ujian ini. Terima kasih. Dan dapat pusaka dan biografi penulis serta tabel nilai. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.